Hidup kita diisi dengan moments-moments yang pada akhirnya mendefinisikan siapa diri kita. Termasuk di dalamnya moments-moment keindahan dan kenikmatan utuh yang kemudian menjadi kenangan manis di tahun-tahun ke depan. Termasuk juga momen-momen penuh derita dan rasa sakit, fisik dan mental yang memakan kewarasan fikiran kita, merusak hubungan antar sesama, bahkan meruntuhkan keyakinan kita. Datanglah soalan-soalan pertanyaan. Apakah kehidupanku yang sepenuhnya ini akulah yang menentukan sendiri atau sudah ditakdirkan untukku? Mengapa sebagian individu berjuang keras, menahan rasa sakit yang tidak berkesudahan, namun aku menerima nikmat ini? Atau mengapa aku berjuang sekeras ini di saat orang lain terlihat menjalani hidup yang tampaknya mudah dan senang? Mengapa ini terjadi dan mengapa saat ini dan mengapa kepadaku? Dan apakah semua ini bermula dari DNA ataupun DNA gen dari kakek nenekku, nenek moyang datukku atau bahkan leluhur moyangku terdahulu? Sebenarnya ini semua bermula dari sebuah pena. Ya, sebuah pena. Bayangkan bersama akan sebuah perbincangan antara Allah dan tidak ada yang lain. Allah dan tidak ada yang lain. It was Allah and nothing else. Tidak ada surga, tidak ada neraka, tidak ada manusia, tidak ada malaikah, tidak ada iblis. Hanya Allah 100% Allah him. Nabi Muhammad utusan Allah pernah berkata bahawa menciptakan sebuah pena telah dilakukan Allah dan itu terjadi 50,000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Pena khusus 50,000 tahun sebelum langit dan bumi lahir. Allah berkata kepada pena, "Uktub," tulis, write. Pena bertanya, "Apa yang harus kutulis, wahai Tuhan?" Allah berkata, "Tulislah segala hal yang telah kutetapkan." Write everything decreed. Tulislah segala sesuatu yang hingga berakhirnya kehidupan manusia itu. Write everything decreed until the final hour. The final hour. Ukhtubi ilmi fi khalqi. Tulislah semua pengetahuanku tentang ciptaanku. Lantas pena menulis segala sesuatu di Lauhil Mahfuz, sebuah tab atau kitab yang hanya dapat diakses oleh Allah Tuhan semata. Mari kita bayangkan, mari saya dan kita bayangkan semua kisah dan sejarah lengkap terhimpun dalam satu tab, satu book. Semua kerajaan, semua negara, semua diktator, semua tirani, semua pahlawan-pahlawan. Namun ingat, Lauhil Mahfuz tidak hanya perkara hebat, megah, murka. Itu juga menceritakan dan merekam cerita-cerita yang tidak bersejarah besar bagi manusia. Iaitu adalah kisah hidup orang biasa seperti saya dan anda semua yang tampak tidak signifikan dalam peradaban manusia, yang seluruhnya juga terangkum dalam detil-detil emosi. Emosi bahagia, putus asa, kesedihan, keceriaan, apapun juga terangkum detik demi detiknya hingga daun gugur. Dan tentunya ada bab dan halaman khusus dengan nama saya, dengan nama kamu, dengan nama kita yang ada di dalamnya. Dan buku atau tab atau tablet atau iPad atau semua itu merekam momen kecil dan berharga yang menjadi kehidupan saya pada ujungnya dan menjadi kehidupan kawan-kawan pada hujungnya. Momen-momen yang dihimpun ini diikat dan disatukan, dan hanya satu yang dapat mengorganisirnya, satu yang menciptakan. Hingga di suatu masa di titik hidup kita, ketika kita mengenal dan mempercayai Tuhan, itu adalah program dari Sang Pencipta. Fanzur ila athari rahmatillah.
Tengoklah jejak-jejak kasih sayang Allah. Telusurilah jejak belas kasih sayang Tuhan Allah. Sesungguhnya Allah yang memprogram, mengcoding, mengizinkan, memberi cara pandang atas diri, mengubah sudut pandang kita terhadap Allah itu sendiri. Sudut pandang terhadap Allah diciptakan oleh Allah, diizinkan oleh Allah sebelum Allah membuat kita eksis hidup di dunia, sebelum kita lahir di dunia. Look for the traces of the mercy of your Lord. Allah programmed us with the perception of Him before Allah even brought us into existence. Lalu, di mana kita sebelum kita sampai di saat detik ini berada? Jiwa kita di dunia ini ada di antara dua alam jiwa. First, alam al-dhawq, realm of pre-existence. Alam pra-eksistensi, realm of pre-existence. Alam pra-eksistensi sebagai tempat kita belum lahir, sebelum kita ada sekarang ini dan sebelum kita mendapat nafas seperti ini. Dan kemudian alam al-barzakh, the realm of graves, alam ketika kita tidak bernyawa setelah kita hidup sekarang, jiwa berpisah, tercabut dari badan. Subhanallah, kedua realms of alam ini, realm of alam gelap, keduanya gelap, completely dark, hingga Allah memberikan cahaya kepada kita. Kedua alam ini hanya dapat diterangi cahaya oleh dua hal, entah itu blessed, decreed, takdir yang dikaruniakan Tuhan dan mendatangkan kebaikan bagi seorang manusia, ataupun blessed deed, amal baik atau perbuatan baik yang terhitung pahala dan mendatangkan kebaikan bagi manusia. Rasulullah berkata, Inna Allah khalaqa khalqah fi dhulmah. Allah created His creation in complete darkness. Tuhan menciptakan ciptaannya secara gelap gulita. Rasulullah berkata, dan bayangkanlah peristiwa ketika Tuhan menciptakan Nabi Adam dan Allah izinkan sehingga terlahirlah sejumlah keturunan Adam. Allah berkata, I have created these for paradise, and they are going to do the deeds of those who go to paradise. Allah telah ciptakan kelompok ini ke surga dan mereka akan melakukan amal-amal penghuni surga. Dan Allah kemudian extract kelompok lainnya. Allah berkata, I have created these for hellfire. Aku telah ciptakan kelompok ini ke neraka. Mereka akan melakukan amal-amal yang menghantarkannya kepada neraka pula. Sekarang saya hendak mengajak kamu semua untuk membayangkan setiap leluhur nenek moyang anda dan seluruh keturunan moyang berbaris satu persatu sehingga dijumpailah anda berbaris di barisan itu. Seluruh nenek moyang hingga diri anda. Di situlah saya dan anda semua muncul selayaknya dhar, sebuah partikel kecil. Dan Tuhan menyebarkan kita semua di sebuah tempat yang disebut dengan Valley of Na'man, lembah Na'man, sebut dengan Arafah. Saat ni, mari kita bayangkan peristiwa Arafah pada saat Hajj atau Haji. Namun kali ini tidak hanya berkumpul 2 juta manusia, tidak hanya berkumpul 8 miliar penduduk dunia, namun every single human being ever created, semua dan setiap makhluk yang manusia yang pernah Tuhan ciptakan, seperti debu halus yang sulit dipandang khasat mata, berkumpul di satu tempat, Valley of Na'man, Arafah. Arafah secara linguistik berarti untuk datang mengetahui Tuhan, because we're renewing that original covenant. Kerana kita membarui perjanjian asli antara kita dan Tuhan. Lantas, perjanjian apakah pula itu?
Allah bercakap secara langsung to each and one of us, ke setiap daripada kita. Allah berfirman, Alastu bi rabbikum, am I not your Lord? Apakah aku ini bukan Tuhanmu? Allah berkata, surat ke-7 ayat 172. Itulah first conversation you have ever had with Allah. First conversation that you've ever had with Allah. Itulah perbincangan terpertama kali antara kamu dan Allah, aku dan Allah, saya dan Allah. Kita telah lupa akan hal itu, tapi impact atau dampaknya hardwired alias tertanam kuat, mengakar kuat di jiwa kita sampai sekarang. Itulah mengapa we believe everyone has an inclination to God. Manusia memiliki inklinasi, kecenderungan kepada penciptanya, and then chooses whether or not to follow it. Hingga kemudian memilih apakah mengikuti atau tidak mengikuti, and to get know to Him then. Dan kemudian mencari jalan kepada Tuhan. We have the inclination, kecenderungan itu. Lantas, hal apa yang akan ditanyakan kepada manusia, tiap manusia yang bernyawa, yang telah tercabut jiwanya dari raga, tercabut dari jasad? Man Rabbuk, who's your Lord? Siapa Tuhanmu? Itulah hard wiring that's in every single of us. Jawaban itulah standard alias instinktif alias indikator atas kesuksesan. Nabi Muhammad, utusan Allah, telah berkata, Allah cast light upon the creation. Allah telah memasukkan cahaya kepada ciptaannya, dan siapapun yang tersentuh oleh cahaya itu akan terpandu alias terpimpin. Barang siapa tidak tersentuh cahaya itu, dia akan tersesat. Ini adalah perkataan Rasulullah. Dalam narasi lain, Nabi Muhammad berkata, wa ja'ala baina aynai khulli insanim minhum wa bisam min nur. Allah put between each of our eyes a portion of light. Allah menempatkan di antara setiap bola mata seporsi, a portion of cahaya, seporsi cahaya. Dan cahaya yang dititipkan di setiap pasang mata manusia tidaklah sama satu sama lain. Sama halnya bagaimana cahaya kubur tidaklah sama antara satu manusia dan yang lainnya. This is the light of your goodness. Inilah cahaya kebaikan milikmu. This is the light of your goodness. Dan saya hendak kita semua, termasuk saya, berkontemplasi sebesar apa cahaya yang telah ada dalam diri kita. Mari bayangkan, Nabi Adam berjalan di antara kelompok anak cucunya, dan Nabi Adam melihat ke sekeliling anak cucunya yang memiliki cahaya kebaikan yang terang. Lantas Nabi Muhammad berkata, Nabi Adam terpukau dengan satu manusia, yang manusia ini akan going to be distinguished with his future deeds of worship. Manusia ini akan sukses dengan amal baiknya di masa yang akan depan. Manusia yang bersujud ke tanah, merendahkan diri di waktu subuh ketika manusia lain terlelap. Dan manusia yang berpuasa 15 hari dalam sebulan di luar Ramadan. Manusia yang akan menjalani hidup pula dengan kerja-kerja penuh syukur dan terpuji. Kemudian Nabi Adam menengok seberkas cahaya itu dan berkata, Rabbi, man hadha? Allah berkata, Allah says, this is your son David. Ini adalah keturunanmu Daud, Nabi Daud. Maka mari kita bayangkan bersama Nabi berjalan, Nabi Adam berjalan di pertemuan akan kelompok anak cucunya itu, dan Nabi akan bertemu dengan saya, Nabi Adam bertemu dengan kamu. Do you think your light captured him? Apakah kamu yakin cahaya kebaikanmu itu tertangkap oleh mata dari Nabi Adam? Or do you think he just moved on? Ataukah
apakah Nabi Adam akan lewat saja dengan jumlah cahaya kita yang sangatlah sedikit? Who you are going to be, siapa yang akan kita menjadi, who you are going to meet, siapa yang akan kita jumpai kelak, has already been written. Semua telah tertulis. The pens have dried with the knowledge of Allah. Sebuah pena oleh Allah dalam Lauhil Mahfuz telah kering dengan ilmu, dengan knowledge of Allah. If that's the case, pertanyaan lain muncul jika itu memang terjadi. Apakah ada peran saya, peran kamu, peran kita dari apa yang telah tertulis, tertakdirkan di dalam tablet, di dalam kitab Lauhil Mahfuz itu? Yes, iya. Because there are multiple forms of documenting decrees. The document that never changes. Yes, that's correct. But there are also decrees that can be changed based upon dua and deeds. Ada berbagai perkara yang telah ditakdirkan dan terdokumentasi dengan kuat di dalam tablet Lauhil Mahfuz tersebut. Namun juga ada dokumen-dokumen takdir yang dapat berubah kerana doa dan amal baik kita sebagai manusia. Semua takdir yang ada dan berubah atas doa dan amal baik itu pun sebenarnya has been taken into consideration. Sudah tercatat sebanyak apa perubahannya. Sekali, dua kali, tiga kali, 100 kali perubahan telah tercatat di tablet Lauhil Mahfuz. Kerana Allah tahu apa saja yang akan berubah. Semua perubahan terangkum. And Allah already encompasses it in His writing. Allah telah mencatatnya. Jadi untuk apa kita beramal baik if you cannot escape your life that you have been written in term of the fate? Untuk apa kita beramal baik jika kita tidak dapat lari, tidak dapat kabur, menjangkau, melari dari takdir yang telah tertulis tersebut? Apa gunanya? Kemudian sahabat Nabi bertanya hal yang persis, exact, sama kepada Nabi Muhammad. Nabi berkata, i'malu kullum yasirru nima khuliqala. Do your good deeds and everyone will be facilitated to what they were created for. Lakukanlah amal baikmu dan semua manusia akan difasilitasi terhadap takdir baiknya tersebut. Because Allah does not force upon you a decree that you had nothing to do. Allah tidak pernah memaksakan takdir yang kamu tidak inginkan dan kamu tidak pernah berperan di dalamnya. So it is your decision and your deeds that you will find them written on the day of judgment. Not His tablet that He already recorded, that He knew you were going to do. Itu adalah keputusan saya dan kamu dan kita sendiri, bergantung amal baik atau buruk yang kita lakukan. Hal itu yang akan tertulis dan terpampang di hari kebangkitan berkait dengan Lauhil Mahfuz. Namun takdir ditentukan oleh diri sendiri, bukan ditentukan oleh tablet Lauhil Mahfuz yang ada hanya untuk mencatat semua hal yang sudah dan akan terjadi dan hendak kita lakukan. Allah knowledge of your fate is perfect, but you have your own choices with that fate while never escaping it. Pengetahuan Allah, ilmu Allah tentang takdir saya, takdir kita, takdir teman kawan-kawan semua 100% sempurna. Tapi kamulah, sayalah sendiri yang menentukan baik buruk di masa depan. Allah mengetahui masa lalu, masa kini, masa yang akan datang. Karena itulah tablet Lauhil Mahfuz tercipta. Tapi diri saya sendiri dan diri engkau sendiri, diri kawan-kawan semua sendiri yang akan menentukan dan yang telah menentukan apakah kita hendak mengumpulkan cahaya kebaikan, pahala, amal baik atau acuh tak acuh terhadap hal itu. Allah tahu masa depan, tapi takdir ditentukan oleh kita sendiri. Allah
Allah tahu apa yang akan kita lakukan, tapi semua berpulang kepada kita apa yang hendak kita lakukan. Mohon bedakan antara takdir dan ketetapan pengetahuan Allah. Takdir yang kita lakukan sendiri, yang kita kejar sendiri, dan juga pengetahuan Allah terhadap masa depan, masa lalu dan masa akan datang. Dua hal yang berbeza, semua bergantung kepada diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.